Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henda Wiratama dari kelas 11 IPS 4, murid SMA 3 Kota Bumi. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Kerajaan Banten. Seberapa menarik sih cerita tentang Kerajaan Banten? Simak terus videonya. Sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Sebelum periode Islam, Banten adalah kota penting yang masih dalam kekuasaan Kerajaan Sunda pada tahun 1525 sampai dengan 1526. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten dengan bantuan pasukan Cirebon dan Demak. Sunan Gunung Jati kemudian mendirikan Kesultanan Banten sebagai kedipaten di bawah Kesultanan Cirebon. Namun Sunan Gunung Jati tidak pernah bertindak sebagai raja dan mengangkat putranya Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten pada tahun 1552. Sultan Maulana Hasanuddin memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke Lampung dan Palembang. Ia juga membangun ibu kota baru di Surosowan dan memperkuat angkatan lautnya untuk mengendalikan perdagangan di Selat Sunda. Ia juga menjalinkan hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan negara-negara asing seperti Turki, Utsmania, Inggris, dan Portugal. Masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Agung Tritayasa. Sultan Agung Tritayasa adalah seorang pemimpin yang visioner, cakap, dan berani. Ia berhasil memajukan kekuatan politik dan angkatan perang Banten untuk melawan VOC. Yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara, ia juga membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Banten dan memperbaiki infrastruktur kota. Sultan Agung Tritayasa juga mengembangkan kebudayaan dan pendidikan Islam di Banten. Ia mendirikan pesantren-pesantren dan masjid-masjid besar seperti Masjid Agung Banten. Ia juga mendukung perkembangan sastra dan seni Islam seperti syair, hikayat, wayang kulit, dan gamelan. Ia juga mengirim utusan-utusan ke Mekah untuk menjalin hubungan dengan dunia Islam. Kemunduran Kerajaan Banten. Kemunduran Kerajaan Banten dimulai dari konflik internal antara Sultan Agung Tritayasa dan putranya, Sultan Haji atau Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar. Sultan Haji adalah pemuda yang berpengaruh oleh gaya hidup barat dan bersahabat dengan VOC. Ia tidak setuju dengan kebijakan ayahnya yang anti Belanda dan ingin berdamai dengan VOC. Ia kemudian memberontak dan mendeklarasikan dirinya sebagai raja baru di ibu kota baru, Kaibon. Konflik antara ayah dan anak ini dimanfaatkan oleh VOC untuk mengadu domba dan melemahkan Kerajaan Banten. VOC mendukung Sultan Haji dengan memberikan bantuan senjata dan pasukan. Akhirnya pada tahun 1683, Sultan Agung Tritayasa dikalahkan dan ditangkap oleh VOC. Ia meninggal dalam tahanan pada tahun 1692. Sultan Haji kemudian menjadi raja boneka dan patuh tunduk pada VOC. Ia menyerahkan monopoli perdagangan rempah-rempah, garam, dan lada kepada VOC. Ia juga menyerahkan sebagian besar wilayah kekuasaan VOC. Ia meninggal pada tahun 1690 dan digantikan oleh putranya Sultan Abdul Fattah atau Sultan Zainul Abidin. Sultan Zainul Abidin berusaha untuk membebaskan diri dari pengaruh VOC dan mengembalikan kejayaan Kerajaan Banten. Ia membangun kembali angkatan lautnya dan menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara seperti Mataram, Banjar, dan Goa. Ia juga mengirim utusan ke Turki, Utsmania, Prancis, dan Inggris untuk mencari bantuan. Namun upaya-upaya ini berhasil dan ia terus mendapat tekanan dari VOC. Pada tahun 1752, VOC berhasil menyerang dan menghancurkan ibu kota Surosowan dan Sultan Zainul Abidin terpaksa melarikan diri ke Anyar dan kemudian ke Cirebon. Ia meninggal pada tahun 1753 dan digantikan oleh putranya Sultan Muhammad Syifa Zainul Arifin. Sultan Muhammad Syifa berusaha untuk mempertahankan sisa-sisa wilayah kekuasaannya dari serangan VOC dan Mataram. Namun ia tidak mampu mengatasi masalah-masalah internal dan eksternal yang mengancam Kerajaan Banten pada tahun 1808. Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan dekret dan menyatakan bahwa Kerajaan Banten menjadi bagian dari Hindia Belanda secara sepihak. Sultan Muhammad Saifuddin yang saat itu menjadi raja terakhir Kerajaan Banten menolak dekret tersebut dan melawan Daendels. Namun ia dikalahkan dan ditangkap oleh pasukan Belanda pada tahun 1813. Ia dibuang ke Ambon dan meninggal di sana pada tahun 1833. Mungkin sudah cukup cerita tentang Kerajaan Banten dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami dan dimengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.